Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, melanjutkan kembali mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-37. Tentang kisah keluarga Imran yang mana istrinya bernazar untuk menyerahkan
bayi yang sedang dikandungnya itu kelak akan menjadi anak yang betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitul Maqdis Palestina. Maka Allah menjawab doa dari ibunda Maryam serta menerima nazarnya dengan penerimaan yang terbaik. Lantas Allah memayungi Maryam putrinya dengan penjagaan dan menyampaikan kabar gembira kepada ibunya bahwa yang akan mengasuhnya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Lantas Nabi Zakaria mengizinkan Maryam untuk tinggal di tempat ibadahnya yang disebut dengan mihrab. Kemudian setiap kali Zakaria alaihissalam masuk melihat atau mengunjungi Maryam, dia melihat Maryam itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah muncul harapan yang mana selama ini Nabi Zakaria sangat mengharapkan penerus bagi dakwahnya, karena beliau sudah sepuh, istrinya juga mandul. Namun dengan melihat apa yang terjadi pada Maryam, semangat Nabi Zakaria tumbuh semakin mantap untuk harapannya akan memiliki keturunan yang akan meneruskan dakwahnya kelak. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerimanya, yakni menerima nazar dari ibunda Maryam, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, kullama, setiap kali, dakhala 'alaiha Zakaria, Zakaria masuk untuk menemui Maryam, al-mihrab, di mihrab, wajada 'indaha rizqa, Zakaria menemui Maryam, ada di sisinya makanan atau rizki. Qala ya Maryamu, Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadha, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, dia, makanan itu, dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu man yasha, memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa batasan, tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ayat ini kaum muslimin memberikan pelajaran kepada kita yang pertama,
annallaha azza wa jalla sami'un qaribun mujib, bahwasannya Allah itu maha mendengar, Allah itu qarib, maha dekat, Allah itu mujib, mengabulkan permintaan atau doa-doa hambanya. Sebab Allah mendengar semua doa-doa hambanya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan permintaan orang yang meminta, doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka yakinlah kaum muslimin, doa-doa kita pasti dikabulkan dalam 4 bentuk. Yang pertama, diwujudkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, disimpan di akhirat menjadi pahala kebaikan bagi kita. Yang ketiga, diberikan kepada kita berupa dijauhkannya kita dari musibah, dari bala, sesuai dengan kadar doa kita. Yang keempat, diwujudkan dalam bentuk pengampunan dosa-dosa. Jadi setiap kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah dalam 4 bentuk ini. Maka tidak ada istilah rugi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga doa disebutkan oleh Nabi, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu sampai kapan? Ibadah itu sampai mati. Ibadah sampai mati. Maka terus berdoalah kepada Allah sampai kita menemui ajal kita. Pelajaran yang kedua dari ayat yang ke-37 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada anak yang baru lahir yang bernama Maryam ini dengan 2 anugerah. Yang pertama, dikabulkan permohonan ibunya dengan baik atau diterima dengan penerimaan yang baik. Jadi Maryam itu adalah anak perempuan yang diridhai oleh Allah. Yang berikutnya, diberi pertumbuhan yang baik, wan nabatul hasan, pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan di sini terbukti dengan diserahkannya Maryam kepada hamba yang soleh, yaitu seorang Nabi Allah Zakaria alaihissalam, sehingga Maryam ini tumbuh dalam kondisi yang terbaik di bawah asuhan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu Zakaria, sehingga akhlaknya tumbuh menjadi akhlak yang mulia, badannya juga tumbuh menjadi badan yang sehat, dijaga oleh Allah karena tinggal di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Allah, di masjid. Dan tentunya dia tidak pernah melihat kemaksiatan sebagaimana orang yang tinggal di luar masjid, karena dia terbatas lingkungannya, setiap hari hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kemudahan kepada seorang hamba dengan diasuh oleh
ahlul khair wa ta'ah, ya, terkadang, ya. Bahkan kita kadang mendapati bahwasannya ada orang yang secara nasab itu tidak mulia, dalam tanda petik tidak termasuk di antara keturunan wali atau keturunan habib atau darah biru, namun ketika dia mendapatkan pengasuh atau pendidik yang soleh, yang ahlu ta'ah, ahlul khair, maka ternyata dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, ahlu taqwa, ahlul khair. Ini pelajaran bagi kita agar kita pandai-pandai memilih pengasuh atau pendidik bagi anak-anak kita, dan juga kita supaya, ya, memilih tempat pertumbuhan anak kita yang terbaik. Seperti misalnya dicarikan pesantren yang terbaik, ya, dicarikan tempat sekolah yang kondusif, yang terbaik, agar supaya mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak-anak kita. Dan yang terpenting, pendidikan itu harus betul-betul berdasarkan akidah yang lurus, akidah yang sahihah, yang selamat, yang tidak diajarkan di situ kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan jangan tertipu dengan fisik dari bangunan pendidikan tersebut, atau glamornya, atau mungkin, ya, gencarnya sponsor dari pendidikan tersebut. Namun lihatlah, ya, guru-guru yang ada di situ, ya, kemudian basic dari sekolah itu kemana arahnya harus jelas, ya. Walaupun bangunannya megah seperti pondok yang terkenal itu di Indramayu, iya, Az-Zaitun, 12.000 hektar, ya, yang luas, megah, lengkap, namun jika akidahnya menyimpang, maka jangan dimasukkan ke sana. Sebab apa? Sebab hukum asal tanggung jawab pendidikan anak itu berada pada pundak kedua orang tua. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Perhatikan di sini, Allah serahkan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua langsung, ya. Bahkan hadis menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, manahala walidun waladahu afdol min adabin hasan atau min husnul khuluq. Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih utama kepada anaknya daripada akhlak yang mulia. Maka kaum muslimin dan muslimah yang diberi amanah anak, maka supaya betul-betul diperhatikan amanah itu, sebab itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffalaha Zakaria, maka Zakaria, ya, menanggung pengasuhannya atau penjagaannya. Pelajaran berikutnya, Maryam kecil di sini tumbuh menjadi al-abidat al-qanitat, wanita ahli ibadah yang suci dan menjaga kesuciannya. Disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini menunjukkan
Maryam tidak pernah meninggalkan tempat itu. Sehingga disebutkan dalam beberapa tafsir, Maryam dijuluki dengan Al-Batul, artinya gadis yang suci. Gadis yang suci. Pelajaran berikutnya, dari sini kita tahu terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah hamba untuk mendapatkan rizki bahkan tanpa batas. Ya, Masya Allah. Nah, kadang kita menjumpai seperti ini. Seperti Maryam, dia nggak pernah berusaha kecuali hanya ibadah, tidak kerja di luar. Namun ternyata Allah mencukupkan rezekinya. Ya. Maka dari sini ada pelajaran, rizki sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizki itu akan mengejar kita sebagaimana kematian mengejar kita. Ya, selama kita masih hidup, rizki akan terus datang kepada kita. Walaupun satu suap nasi nggak akan lepas dari kita kalau itu masih rezeki kita. Yang Allah perintahkan kepada kulolan panjenengan adalah memperbagus cara mendapatkan rizki. Hanya itu tugas kita, memperbagus cara mencari rizki. Carilah rizki yang halal, ya, sebab itulah yang berkah. Ya, dan keberkahan itu tidak dari banyak sedikitnya rezeki. Apalah gunanya harta melimpah namun tidak diberkahi, ya, sia-sia. Maka kaum muslimin, yakinlah selama Anda hidup, rezeki tidak akan habis. Selama jatah Anda, maka akan datang kepada jenengan. Adapun akhirat belum ditentukan, maka kita diperintahkan bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat, yang serius, yang fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus serius. Jangan sampai ya permintaan kita serius tapi ibadah kita enggak serius. Jaluke waken Gusti Allah. Tapi ternyata ibadahnya asal-asalan. Nah, ini enggak sesuai. Oleh karena itulah terdapat sebuah hadis, ya, yang sahih yang menyebutkan, ya, barang siapa yang fokus beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rizki untuknya, ya. Tafarragh ilallah, seriuslah, fokuslah dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua rizkimu. Nah, Allah akan mencukupi semua rizkimu. Nah, begitu, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokuskan ibadah, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita. Ya. Naam, sebutkan dalam hadis, ya, yang sahih, ya, berikutnya pelajaran yang terakhir, anna likulli dha'fin lutfan, bahwasannya bagi setiap, ya, sesuatu yang lemah itu di dalamnya terkandung kelembutan. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala itu telah
menjadikan hamba itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang diciptakan dengan fisik yang kuat dan juga ada kebaikan padanya. Ada yang diciptakan dengan lemah, juga ada kebaikan di dalamnya. Ambillah contoh di sini Ibunda Maryam. Beliau seorang wanita, dan tentunya wanita itu lemah dibandingkan laki-laki. Namun ternyata Allah memberikan karunia yang berlebih kepadanya dengan dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan rezeki untuknya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, kata Rasul, masing-masing pada keduanya ada kebaikan, ada kelebihan. Ada kelebihan, ada kebaikan. Minimal, kata ulama, orang mukmin itu walaupun lemah itu lebih baik daripada orang kafir, minimal. Karena dia punya sesuatu yang berharga dan bernilai seperti iman. Sebab dengan modal iman ini dia nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi masing-masing ada kelebihan. Dan di sini kita lihat Ibunda Aisyah lemah, namun Allah memberikan kelembutan kepadanya dengan mencukupkan rezeki diturunkan dari langit, ya, dari langit. Dan juga yang terpenting dari ayat ini, segala sesuatu itu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yang menempuh sebab. Seperti Anda yang bekerja, ketika mendapatkan gaji atau bayaran, tetap kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmatnya alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Betul saya yang bekerja, saya yang mengusahakan sebab, namun Allah lah yang menentukan hasil. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita itu seperti Qarun, ya, yang lupa daratan, lupa diri. Ketika ditanya Qarun, dari mana ini harta kamu? Wah, ini dari kecerdasan saya, ini dari keahlian saya. Gak ada hubungannya dengan Allah. Naudzubillah. Maka apapun yang terjadi, walaupun bapak ibu yang menempuh sebabnya, tetap hasilnya kita sandarkan kepada Allah. Kepada Allah. Dan juga dari ayat ini kita tahu annal anbiya'a la ya'lamunal ghaib, bahwasanya para nabi itu tidak mengetahui perkara gaib. Saya ulangi, para nabi tidak mengetahui perkara gaib. Buktinya Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Maryam, ini dari mana datangnya? Seandainya Nabi itu tahu yang gaib, gak mungkin bertanya. Sama seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa kalau pagi keliling ke rumah istri-istrinya, bertanya, ada makanan hari ini? Lalu sering ngomong, gak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu saya mau puasa. Masya Allah. Kalau seandainya Nabi tahu perkara gaib, gak usah bertanya, ya. Tapi Nabi untuk makanan aja nggak tahu, apalagi urusan gaib, kan begitu. Urusan gaib. Kecuali ada berita dari langit, ya, yang menyampaikan bahwasanya si fulan begini, ada peristiwa ini, seperti meninggalnya siapa? Raja Najasyi atau Negus, raja Ethiopia yang berjasa dengan menampung kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Ethiopia, Afrika. Di sana ditampung oleh Raja Najasyi dengan penuh, ya, penghormatan dan pengagungan, dilayani dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya
Raja Najasyi ya masuk Islam dan meninggal dunia. Nabi yang di kota Madinah dikasih tahu oleh wahyu, ya Muhammad, sahabatmu Najasyi telah meninggal malam ini. Lalu paginya Nabi umumkan kepada sahabat untuk sholat ghaib. Ini sholat ghaib pertama kali yang dilakukan dalam Islam, yaitu menyolati siapa? Raja Najasyi. Waktu itu di mana meninggalnya? Di Ethiopia, Afrika. Bapak tahu di peta jarak dari Madinah ke Ethiopia itu berapa ribu kilo? Waktu itu belum ada internet, belum ada WA. Ya. Namun langsung kematiannya sampai kepada Nabi. Dari mana? Wahyu. Kalau nggak ada wahyu, Nabi nggak ngerti itu. Nabi nggak tahu. Nah, jadi sekali lagi para nabi tidak tahu masalah gaib. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, ayat ini juga menetapkan Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Dan ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan mencurahkan rizki tanpa batas. Dan terbukti, kadang kita menyaksikan orang ini kayaknya nggak cerdas, nggak pandai, dalam berbisnis juga ya nggak canggih, tapi tiba-tiba rezekinya lancar. Kayak dibiuk nih kabeh banjir gitu kan ya. Ya, Masya Allah ya. Itu Allah yang menentukan. Kadang ada orang yang canggih, pinter, tapi rezekinya sempit, banyak, ya banyak. Ya. Tapi ada orang nggak pinter, bahkan di sekolah terkenal dengan kebodohannya, ternyata rezekinya luas, ya banyak seperti itu. Jadi kaum muslimin masalah rezeki itu kita nggak bisa ya saling hasad iri, nggak bisa. Allah yang menentukan itu. Tugas kita hanya memperbaiki cara mendapatkan rizki. Bahkan ada ulama tabi'in, ahli fikih di zaman dia hidup di penjara sampai puluhan tahun. Kenapa? Ulama ini hutangnya banyak, sampai di penjara oleh negara, ya, karena gak sanggup bayar hutang. Hingga akhirnya anaknya dewasa, ya, dia pun bekerja sukses melunasi hutang bapaknya. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari penjara setelah sekitar 20 tahunan lah di penjara. Gara-gara apa? Hutang. Ulama ini ahli fikih di zaman tabi'in terkenal itu. Masya Allah ya. Jadi nggak mestilah masalah rezeki itu, nggak mesti. Nah, setelah melihat peristiwa itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria berdoa di sana, ya, di tempat ibadah itu, di mihrab, ya. Berdoa kepada siapa? Rabbah, kepada Tuhannya. Qala, Nabi Zakaria seraya berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan di sini Nabi Zakaria berdoa dengan menggunakan ya tawassul, berperantara dengan ya keagungan Allah, itu rububiyah Allah, Rabb itu artinya yang maha ya menciptakan, maha mengatur, maha menjaga, melindungi, mendidik, mencukupi, sehingga sesuai dengan apa yang diminta, ya. Karena kita minta sesuatu, maka dianjurkan bertawasul dengan menggunakan nama Allah, yaitu Rabb. Qala, ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Habli, berilah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu, kemudian ya malaikat, yakni Jibril maksudnya, nadatsu, memanggil Zakaria, wahwa, sedangkan dia qaimun, berdiri, yusolli, sedang mengerjakan sholat, fil mihrab, di dalam mihrabnya, ya. Apa kata malaikat Jibril? Annallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruka, memberikan kabar gembira kepadamu. Nah, ini ada anjuran
ketika mendengar saudara kita istrinya hamil, maka disunnahkan kita mengucapkan selamat ya atas kehamilan istrinya. Ya, kabar gembira. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya ya mengandung, ya, maka datanglah malaikat bertamu ke rumahnya untuk menyampaikan selamat dan mengabarkan bahwa anak yang akan lahir nanti adalah anak yang halim, anak yang lembut dan penyayang. Ya, itu Nabi Ismail. Ya. Maka disunahkan kita ikut bergembira ketika ada istri saudara kita ya hamil atau mengandung. Bi Yahya yubashshiruka bi Yahya, masya Allah. Bukan hanya kabar gembira dengan akan lahirnya anak, namun plus dikasih nama dari langit. Ya, langsung dikasih nama juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggembirakan engkau dengan kelahiran seorang putramu Yahya. Nama pertama ini yang ada di muka bumi yaitu Yahya alaihissalam, anak dari Nabi Zakaria. Nama yang belum pernah ada sebelumnya. Musaddiqam, yang dia akan membenarkan bikalimatin, kalimat minallah dari Allah. Ya, yakni kalimat yang akan datang, yaitu siapa? Nabi Isa. Akan mendukung, membantu Nabi Isa. Karena kebetulan masih saudara, ibunya Maryam itu ya saudara kandung istrinya Nabi Zakaria. Ya. Wasayyidan, dan anak itu akan menjadi sayyid. Ya. Apa itu sayyid? Ikutan, panutan. Hasuron, anak itu akan menjadi anak yang hasur, mampu menahan hawa nafsunya. Wa nabiyan, dan seorang nabi. Minas solihin, termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Betul-betul kabar gembira ini Pak. Ya. Lama puluhan tahun ya, tidak punya anak, ternyata dapat kabar gembira akan kelahiran anak, plus dikasih nama sekalian, dan anak ini disebutkan kedudukannya ke depan dia akan bagaimana. Masya Allah, sangat menggembirakan. Ini baru namanya qurrata a'yun, sebagaimana yang diminta oleh ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Qurrata ayun di mana? Apakah di akhirat atau di dunia? Hasan al-Basri rahimahullah menjelaskan qurrata ayun di sini juga dirasakan di dunia. Kapan itu? Ketika orang tua melihat anak dan istrinya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari qurrata a'yun, penyejuk hati. Apa enggak bahagia orang tua ketika anaknya rajin ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah? Masya Allah, betul-betul menyejukkan hati. Bayangkan ketika anaknya enggak mau ibadah, aduh, rasane ya stres orang tua itu. Anaknya enggak mau sholat, penggaweane ya bikin kekacauan di masyarakat, apa enggak stres jenengan? Dikit-dikit laporan datang, Pak, anak sampean gini, ya kasus gini, masya Allah, sedih orang tua itu. Makanya doa ini jangan ditinggalkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Ya, kita langsung ke pelajarannya. Yang pertama, anna jami'al khalqi muftakiruna ilallah hatta al-anbiya la yastaghnuna an du'aillah. Masya Allah. Perhatikan jamaah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa semua makhluk itu fakir,
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja butuh kepada Allah, fakir kepada Allah dan tidak pernah lepas berdoa kepada Allah, apalagi kita yang bukan nabi. Kita harus lebih butuh kepada Allah. Jangan pernah kita merasa cukup dari berdoa kepada Allah. Kok gak dungo mas? Aku cukup ya. Gak butuh. Masya Allah. Na'udzubillah. Jangan kaum muslimin, jangan. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini, dianjurkan bertawasul ketika berdoa. Bertawasul di sini tentunya dengan tawasul atau berperantara yang disyariatkan. Di antaranya bertawasul dengan menyebut nama Allah. Misalnya Rabb, ya Rabb. Misalnya ya Razak, wahai Zat yang memberi rezeki. Ya Ghaffar, yang maha pengampun. Ya Latif, yang maha lembut. Intinya perbanyak menyebut nama Allah. Misalnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits misalnya. Sebut nama-nama Allah ya, supaya doa kita mustajab. Ya. Adapun bertawasul dengan orang sudah meninggal tidak diizinkan dalam syariat, tidak dibolehkan. Bahkan ketika di zaman Umar bin Khattab terjadi kemarau yang panjang, Umar tidak datang ke kuburan Rasulullah SAW, tidak datang ke kuburan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertawasul kepada keduanya. Namun Umar datang kepada Al-Abbas, paman Nabi yang masih hidup waktu itu. Umar mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, ya Abbas, dulu ketika Nabi masih hidup kami bertawasul kepada Nabi. Namun sekarang Nabi sudah meninggal, kami datang bertawasul kepadamu, kerabat terdekat Nabi. Abbas, orang yang solih di masa itu. Nah begitu. Dan juga boleh bertawasul dengan amalan bapak ibu yang paling sahih, yang paling ikhlas. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Masing-masing bertawasul dengan menyebutkan amal-amal mereka yang paling ikhlas. Boleh, misalnya bapak ibu sedang terdesak, butuh, ya sangat butuh kepada pertolongan Allah misalnya. Sebut, ya Allah, dulu saya pernah membantu anak yatim dengan penuh keikhlasan, maka mudahkan urusan saya ya Allah. Misalnya begitu. Boleh, kan ada contohnya ini, boleh. Nah, begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya, yang dapat kita ambil dari ayat ini, sesuatu yang datang dari Allah yang maha mulia itu pasti mulia. Sebab di sini Nabi Zakaria berdoa, habli min ladunka, berilah aku dari sisimu. Perhatikan, dia tahu keagungan Allah, maka dia langsung minta kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada yang maha agung pasti agung itu. Begitu juga ketika ada istilah rezeki yang disandarkan kepada Allah, rezeki dari Allah, berarti agung rezeki itu. Nah, termasuk memohon ampunan dari Allah, berarti pengampunan yang bersifat agung. Dalam hadis Muslim, Al-Bukhari Muslim yang sahih, Bapak Ibu masih ingat doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, yang dibaca dalam sholat-sholatnya, ya. Rabbana dzalamna anfusana, ya, wa illam taghfir lana, bukan itu, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau ada yang lain lafadznya yang terdapat dalam kitab, ya, Sahih Al-Bukhari nomor 834, Sahih Bukhari 834, ya. Dan juga dalam Sahih Muslim nomor 2705, ya. Doa yang selalu dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu an, ya, 834.
Ini dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diminta oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Yang bisa aku panjatkan saat sholat. Nah, ternyata diajari doa itu. Nah, maka kaum muslimin, silahkan ketika Anda berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Anda meminta anak misalnya, mintalah anak yang thayyibah. Jangan minta keturunan, jangan. Karena keturunan bisa baik, bisa enggak baik. Tapi mintalah yang khusus, ya Allah, aku minta anak keturunan yang baik. Ya, baik ini umum, baik itu fisiknya, baik itu sifatnya, akhlaknya, ya, hatinya dan sebagainya. Maka ketika minta, sebutkan aja langsung, ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, gitu. yang baik, yang soleh, kayak begitu. Jangan hanya ya Allah aku minta keturunan, itu enggak benar. Tapi yang betul adalah ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, yang soleh, yang ya solehah misalnya begitu. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Zakaria ketika berdoa. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.